Kita akan bahas tema baru saat ini, saudara, tentang kingdom values. Setiap kerajaan memiliki undang-undang, sistem, dan budaya. Kalau kita hidup di Indonesia, kita tunduk pada hukum negara kita, Indonesia. Karena sebagai orang percaya, kita itu disebut oleh Alkitab Filipi 3:20 demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi di dalam Alkitab ini kita dikatakan bahwa kita punya kewargaan double. Sebagai di dunia ini kita warga negara Indonesia, tapi juga di Alkitab dikatakan bahwa kita di kerajaan Allah. Ya, Filipi 3:20 pengatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, saudara. Artinya kita harus hidup mengikuti aturan dan nilai dari kerajaan Allah. Inilah yang disebut kingdom values, nilai dari kerajaan Allah. Yesus berkhotbah dalam khotbah di bukit, kalau Bapak dibaca dalam Matius pasal 5, saya pasal 7, untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai kerajaan Allah berbeda dengan nilai-nilai dunia ini, saudara. Dunia memuliakan yang kuat, kaya, berkuasa, tetapi kerajaan Allah mengangkat yang rendah hati, yang mengasihi, yang murni hatinya, yang lapar akan kebenaran. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya masih dunia ini, Pak. Ya, tentunya fokus Bapak Ibu tentang yang kuat, yang kaya, yang berkuasa. Tapi jika Bapak Ibu fokusnya kepada kerajaan Allah, maka hidupmu dan hidupku akan berfokus pada mengangkat yang rendah hati. Ya, ada nilai kerendahan hati kita yang ditekankan oleh Tuhan. Terus yang mengasihi, Alkitab katakan, yang murni hatinya, yang lapar akan kebenaran. Sudahkah kita memiliki poin-poin tersebut? Kerendahan hati kita, mengasihi satu sama lain dan mengasihi Tuhan, murni hati kita, dan yang lapar akan kebenaran, saudara. Ya, karena segala sesuatu yang tidak benar tentunya akan banyak didemo, saudara. Ya. Karena merasa bahwa tidak adil, dan tidak adil. Apa yang kita pelajari kingdom values saat ini? Kita buka dalam Matius 22, ya, Matius pasal 22, ayat 37 sampai 39. Saya baca untuk Bapak Ibu saat ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum dan pertama yang kedua ini stratanya sama. Ya, kekuatannya sama, dasar yang sama. Jadi punya dasar hukum yang sama tentang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kau berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi kau tidak bisa mengasihi sama manusia, itu bagi saya omong kosong, saudara. Bagaimana kau tidak bisa mengasihi yang kelihatan, tapi kau bilang kau mengasihi yang tidak kelihatan, Tuhan itu sendiri. Tapi tekankan juga seperti dirimu sendiri. Kasih adalah hukum tertinggi dalam kerajaan Allah. Semua perintah Allah bertumpu pada kasih, saudara. Jadi tanpa kasih, pelayanan saudara yang saudara bangun berpuluh-puluh tahun itu sia-sia. Karena itu Alkitab katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya baca untuk Bapak Ibu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, kata Alkitab loh.
Dan sekalipun aku membagi bagian segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika kau tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, apapun yang kau kerjakan, kau mungkin donatur, kau mungkin hebat sebagai pengkhotbah, kau mungkin hebat sebagai nabi, ya, karunia nabian, kau mungkin hebat dalam pelayananmu, meneluarkan orang sakit sembuh, melepaskan orang terikat lepas dalam nama Yesus. Tetapi kalau tidak punya apa? Kasih, sia-sia, saudara. Di pelayananmu, apapun yang kau kerjakan, dasarnya apa? Kasih, saudara. Kasih bukan sekedar emosi loh. Karena banyak orang tuh kasih tuh emosi, makanya jatuh cinta tuh seringkali salah ya memilih karena apa? Dasar emosi. Ya, tapi sebuah keputusan untuk bertindak demi kebaikan orang lain. Kasih itu dasar demikian. Jadi bukan emosi yang pertama, yang kedua, keputusan untuk bertindak demi kebaikan orang lain. Bukan kebaikan diri sendiri. Demi keuntungan orang lain. Didahulukan, bukan keuntungan diri sendiri. Jika engkau lakukan itu, fokus ya kepada orang lain dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dasar itu kasih. Ya, jadi kalau pelayananmu hanya ngincar cuan, bagi saya bukan kasih, saudara. Ya. Jika apapun kau kerjakan fokus kepada cuan, yang saya lihat berapa ya, saya untung rugi atau tidak ya, kira-kira kalau saya keluar ini saya untungnya berapa persen ya, itu bukan kasih, saudara. Kasih menuntut pengorbanan, seperti Kristus yang rela mati bagi kita, saudara. Seperti halnya gereja kita ini ya, saya mencontoh seorang hamba Tuhan, panutan saya ketika saya bertobat lalu mulai di gereja tersebut. Beliau selalu mengajarkan bahwa pelayanan itu pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Beliau sekarang almarhum, tapi menjadi panutan saya adalah ketika dia merintis gereja tersebut kurang lebih 30 tahun ini kurang lebih. Ya sudah ya. Itu dengan berkorban. Ya, dari apa yang dia miliki, fokus pada jiwa, dia berkorban. Itu yang saya kerjakan selama saya melayani Tuhan sampai hari ini. Saya keliling daerah, saya mencari jiwa, keluar masuk rumah sakit, keluar masuk penjara, keluar masuk daerah, perkampungan dan sebagainya. Hanya cari jiwa. Tidak berpikir untung rugi. Karena segala sesuatu yang saya lakukan dengan apa? Apa yang saya punya.